itu. Menurut Anda, bagaimana proses akuntabilitas manajemen keuangan sekolah? Apakah sudah baik atau belum? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Tinur. Ada lagi dari kelompok 1? Silakan. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Winda. Perkenalkan, nama saya Winda Ananda dengan NIM A1C3180039. Nah, di sini saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, bagaimanakah pengelolaan atau manajemen keuangan yang baik? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Winda. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Oke, karena mungkin dari kelompok 2 belum mempersiapkan pertanyaan, dari kelompok 3, apakah ada? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 4, yaitu pertanyaannya pertama, siapakah yang bertanggung jawab atas pembiayaan atau pendanaan pendidikan? Dan yang pertanyaan kedua, coba jelaskan maksud dari pembiayaan berfungsi sebagai penguat dan desentralisasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 3 yang telah bertanya. Selanjutnya dari kelompok 4 yang ingin bertanya, silahkan. Kelompok 5 tuh. Oh iya, maaf. Dari kelompok 5 yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, moderator. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Uci Patonah dengan NIM A1C3180063. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, apa dampak dari penyalahgunaan pemanfaatan pembiayaan pendidikan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 5, satu lagi pertanyaan. Ya, dari kelompok 5 apakah ada? Oke, mungkin langsung lewat ya ke kelompok selanjutnya, kelompok 6. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Dea Ningrum, NIM A1C318048. Saya dari kelompok 6. Ingin bertanya, pertanyaan yang pertama, bagaimana menentukan standar biaya operasional suatu pendidikan? Kemudian pertanyaan kedua, jika sekolah kekurangan dana, langkah apa yang harus diambil? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 6 telah bertanya. Selanjutnya kepada kelompok 7 yang ingin bertanya dipersilahkan. Kepada kelompok 7 yang ingin bertanya. Atau bisa kembali ke kelompok 2 yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin moderator bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Mesilopia, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa pembiayaan dalam pendidikan itu penting? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yansi Febriana, NIM A1C3181070 dari kelompok 2 ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, coba Anda jelaskan mengenai salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan untuk mencapai mutu sekolah yang baik. Terima kasih. Baiklah, boleh saya menjawab pertanyaan dari kelompok Silakan, satu. Bang. Kelompok satu nggak tadi yang bertanya. Menurut Anda bagaimana proses akuntabilitas manajemen keuangan sekolah? Apakah sudah baik atau belum? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, akuntabilitas manajemen keuangan sekolah itu adalah bagaimana anggaran yang diperoleh itu digunakan dan dipertanggungjawabkan. Nah, apakah sudah baik atau belum? Menurut saya di beberapa sekolah itu akuntabilitas keuangan, manajemen keuangannya itu sudah lumayan baik. Dapat kita lihat dari berbagai macam fasilitas yang ada di lingkungan sekolah, baik dari mulai lab IPA, lab komputer, kemudian dari fasilitas-fasilitas seperti WC atau wastafel sekolah, kemudian anggaran-anggaran untuk lomba atau masih banyak lagi anggaran-anggaran lain yang ada di sekolah, itu salah satu dari bentuk bagaimana anggaran itu digunakan dan dipertanggungjawabkan sih menurut saya. Rata-rata sekolah sudah mempertimbangkan akuntabilitas sekolahnya itu dengan baik dan benar. Cuman ada beberapa sekolah mungkin yang masih belum bisa mempertanggungjawabkan uang atau akuntabilitas manajemen keuangannya sendiri, dari mulai untuk memfasilitasi sekolahnya sendiri gitu. Mungkin itu yang mengenai akuntabilitas sekolah, akuntabilitas manajemen keuangan di sekolah. Silakan. Tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana manajemen atau pengelolaan keuangan yang baik itu di sekolah kan. Nah, saya akan mencoba menjawab. Menurut di dalam materi yang kami bawakan itu menurut Irwan dan Novel tahun 2019 di bukunya halaman 74, pengelolaan biaya pendidikan di sekolah itu yang baik itu ada meliputi 3 hal, yaitu yang pertama financing, menyangkut dari mana sumber pembiayaan itu diperoleh. Yang kedua budgeting, bagaimana dana pendidikan itu dialokasikan. Kemudian yang ketiga itu accountability, bagaimana anggaran yang diperoleh itu digunakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Apabila ketiga unsur itu sudah ada dalam sekolah atau sudah diterapkan dalam sekolah, itu bisa dibilang manajemen atau pengelolaan keuangan di sekolah itu sudah cukup baik. Dipersilakan. Saya izin menjawab pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan. Baiklah, pertanyaannya tadi yang pertama, apa salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan untuk mencapai mutu sekolah yang baik? Nah, jawabannya ini menurut Azhari dan Kurniadi pada tahun 2016, biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Kemudian yang nomor 2 pertanyaannya, mengapa pembiayaan dalam pengelolaan pendidikan itu penting? Jawabannya, biaya pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam sektor lembaga pendidikan. Seperti sekolah, baik sekolah yang dikelola oleh pemerintah, sekolah negeri, dan juga sekolah yang dikelola oleh masyarakat sendiri atau sekolah swasta. Biaya pendidikan yang berputar dan dipergunakan harus terkelola dan tercatat dengan baik, sehingga biaya pendidikan dapat terorganisasi dengan baik. Biayaan pendidikan
yang baik akan dapat mengoptimalkan layanan pendidikan kepada para konsumennya, baik konsumen internal seperti guru, siswa, staf, dan para karyawan. Baiklah, itulah jawabannya. Bagaimana untuk dari kelompok 2? Sudah cukup, terima kasih. Oke, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Siska yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya mungkin dari kelompok 5, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau dari kelompok 7? Oke, mungkin dari kelompok... Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kembali, yaitu salah satu jenis biaya pendidikan adalah biaya investasi. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan biaya investasi. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab atas pembiayaan ataupun pendanaan pendidikan? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 Ayat 1, mengatakan bahwasanya pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya, dari kelompok 3 lagi, saya mencoba menjawab. Coba jelaskan maksud dari pembiayaan berfungsi sebagai penguat desentralisasi. Jadi yang dimaksud itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yaitu sektor pendidikan adalah satu yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Tuh. Mungkin dari kelompok 3, apakah jawabannya pas atau gimana? Oke, baiklah. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dari kelompok 4 ada lagi yang ingin menjawab. Dipersilahkan. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama adalah dari Uci Fatona. Pertanyaannya, apa dampak dari penyalahgunaan pemanfaatan pembiayaan pendidikan? Ada beberapa dampak penyalahgunaan dari pembiayaan pendidikan, yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Kesuma dan kawan-kawan pada tahun 2019 halaman 32-35, yaitu merosotnya kualitas pendidikan, keguruan finansial, ketidakadilan sosial, pengurangan tingkat partisipasi, hilangnya akhlak mulia, dan skala permasalahan. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Eva Asmita Silitonga. Yang pertanyaannya, salah satu jenis biaya pendidikan adalah biaya investasi. Tolong jelaskan apa yang dimaksud biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang relatif lama, lebih dari 1 tahun. Biaya investasi ini terdiri dari biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan. Biaya investasi pendidikan, contohnya biaya investasi pendidikan yaitu meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Bagaimana Saudari Uci dan Eva? Apakah sudah jelas? Terima kasih, cukup jelas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurmaliza yang telah menjawab pertanyaan. Mungkin dari kelompok 7, ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Permanda
Perwakilan dari kelompok 7 bertanya, menurut Anda bagaimana penyaluran dana BOS di sekolah? Apakah sudah baik? Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jikalau tidak, mungkin dari kelompok 4, dari teman-teman penyaji, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan tadi? Dipersilahkan. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Alvin Permanda. Menurut Anda bagaimana penyaluran dana BOS di sekolah? Apakah sudah baik? Nah, menurut saya penyaluran dana BOS sudah baik, namun transparansi dan akuntabilitas penggunaannya belum baik. Ada beberapa pihak sekolah yang masih menutupi laporan keuangan kepada masyarakat. Apakah sudah jelas? Cukup jelas. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Agustin yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman dari kelompok 4 yang ingin menjawab lagi, dipersilahkan. Atau dari kelompok 7 yang ingin bertanya karena masih satu pertanyaan tadi. Baik, Kakak akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jika sekolah kekurangan dana, langkah apa yang harus diambil? Jika sekolah kekurangan dana, langkah yang bisa diambil adalah sekolah bisa menggalang dana dari masyarakat untuk menunjang kekurangan dana di sekolah, atau sekolah bisa membuka peluang bagi siapapun yang ingin bekerja sama, misalkan kerjasama dengan sponsor beasiswa dan lain-lain. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Agustin yang telah menjawab pertanyaan.